Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Denny Yudiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah dan teman-teman yang berbahagia. Saya Siti Nur Aida selaku moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Suku Negara, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Sebelum materi saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Siti Nur Aida, yang kedua Siva Unihaya, yang ketiga Fernandia Wahyuniar Pradini, yang keempat Yusnia Ciptaningrum, yang kelima Setia Ziyadatul Umah, dan yang terakhir Yesi Pramudianita. Untuk selanjutnya, untuk materi yang pertama dipersilahkan. Pengertian SBSN. SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. SBSN merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba, sebagaimana dalam obligasi, di mana suku ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Suku diatur dalam UU RI nomor 19 tahun 2008. Asal suku. Suku telah digunakan dalam masa awal penyebaran Islam di dunia Arab sebagai salah satu alat pembayaran gaji untuk para pegawai negara. Pemakaiannya dalam sejarah Islam pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, suku ditandai dengan membubuhkan stempel di bawah kertas suku tersebut. Istilah suku telah dikenal oleh para pedagang Islam sejak abad pertama Hijrah untuk kegiatan perdagangan antar bangsa. Para pedagang menggunakan suku sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban keuangan yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Pada abad keempat dan kelima Hijriah, yaitu abad ke-11 dan ke-12 Masehi, seorang pedagang dapat menerima suku dari pembelinya. Di dalam suku tercantum nama barang yang ingin dibeli, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Keistimewaan suku. Yang pertama, investasi aman, dijamin pemerintah. Yang kedua, menguntungkan, bebas riba. Yang ketiga, imbalan kompetitif, minim resiko. Yang keempat, adanya early redemption. Dan yang terakhir, bisa dibeli online. Produk suku secara umum. Yang pertama, suku retail. Suku retail merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Suku retail adalah jenis lain surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan untuk retail atau investor perorangan namun tetap dikelola sesuai akad syariah. Yang kedua, suku tabungan. Suku tabungan adalah SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat umum sebagai sarana investasi yang pengelolaannya berbasis prinsip syariah. Suku tabungan adalah penerbitan green suku retail pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Selanjutnya, masalah-masalah sekuritas suku. Permasalahan yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan dan sekuritasi suku di Indonesia dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek emiten. Aspek emiten terdiri dari lack of commitment atau kurangnya komitmen dari perusahaan dalam keinginan menerbitkan instrumen suku sebagai alternatif sumber pendanaan jangka panjang yang utama. Yang kedua, lack of understanding, yaitu kurangnya pemahaman emiten yang turut menyebabkan kurangnya minat untuk menerbitkan suku. Yang ketiga, averse to risk, yaitu bagi perusahaan yang belum pernah menerbitkan, suku merupakan instrumen baru yang membutuhkan pertimbangan khusus, di mana perusahaan tidak mau mengambil resiko banyak
adanya penerbitan instrumen baru sehingga lebih memilih cukup menerbitkan obligasi yang telah dipakai lebih dulu. Yang keempat, rendahnya rating perusahaan. Rating perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menerbitkan sukuk. Perusahaan dengan rating yang tergolong dalam investment grade A memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap pasar. Yang kedua, problem investor, yakni yang pertama, lack of knowledge, yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh investor. Yang kedua, averse to risk, yaitu resiko yang dipertimbangkan investor, salah satunya resiko pengembalian pada sukuk mudharabah yang bergantung pada kinerja perusahaan. Yang ketiga, investor kurang bervariatif. Yang keempat, profit oriented dan floating majority, yaitu investor cenderung bersikap konservatif dengan memilih mana yang lebih menguntungkan tanpa melihat dan mempertimbangkan aspek syariah. Yang ketiga, problem penunjang. Problem penunjang terdiri tidak adanya insentif dari pemerintah. Yang kedua, kejelasan regulasi perpajakan. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi. Dan yang keempat, terbatasnya pemahaman penjamin emisi atau underwriter. Saat ini, penjamin emisi yang aktif dan mengerti akad penerbitan sukuk masih terbatas. Penjamin emisi di samping harus memiliki strategi promosi yang baik, juga harus mampu menciptakan inovasi produk dan paham jelas karakteristik yang dimiliki oleh sukuk. Yang keempat, problem pasar. Problem pasar terdiri dari konvensional dominan, yakni pada kondisi finansial dual sistem instrumen keuangan, termasuk sukuk, dihadapkan pada persaingan dengan obligasi, sehingga timbul tantangan tersendiri untuk dapat lebih meningkatkan tren sukuk. Selain itu, mengingat pasar obligasi khususnya memang lebih banyak diserap oleh pasar konvensional. Yang kedua, keterbatasan instrumen. Yang ketiga, nilai issuance atau emisi yang rendah. Yang keempat, pasar sekunder yang kurang liquid atau kecenderungan investor dengan hold maturity dan jumlah seri yang diperdagangkan terbatas menyebabkan rendahnya nilai transaksi di pasar sekunder sehingga likuiditas pasar menurun dan akibatnya investor akan cenderung meminta imbal hasil yang lebih tinggi dari obligasi. Pembagian sukuk. Secara umum, sukuk dibagi menjadi dua, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Yang pertama, sukuk negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dan yang kedua, sukuk korporasi. Sukuk korporasi merupakan suku yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Kemudian jenis-jenis suku. Yang pertama ada suku mudharabah, di mana suku mudharabah ini merupakan perjanjian atau akad mudharabah. Dalam hal ini ada pihak pemberi modal dan pengelola modal. Pembagian suku mudharabah ini pun tergantung dari perbandingan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, suku musyarakah. Suku musyarakah merupakan suku yang diterbitkan karena dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk membangun proyek baru. Yang ketiga, suku murabahah. Suku murabahah adalah suku dengan akad prinsip jual beli. Yang keempat, suku salam. Suku salam merupakan suku yang dikeluarkan agar memperoleh modal. Dan yang terakhir, suku istisna, yaitu suku dengan perjanjian akad istisna. Perjanjian ini menunjukkan kesepakatan jual beli untuk pembiayaan suatu proyek. Materi selanjutnya yaitu penerbitan sukuk pemerintah. Jenis sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia adalah sukuk retail. Instrumen investasi ini dijamin aman serta menjanjikan imbal hasil besar karena menggunakan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan suatu aset atau proyek negara. Sukuk jenis ini dapat dibeli secara perorangan atau individu. Cara kerja dari sukuk ini menggunakan akad ijarah, di mana dana hasil penerbitan dimanfaatkan untuk pembelian hak manfaat,
barang milik negara serta pengadaan proyek untuk disewakan ke pemerintah Republik Indonesia. Anda akan mendapatkan imbal hasil yang berasal dari hasil kegiatan investasi tersebut. Karakteristik sukuk retail. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan instrumen keuangan syariah ini dengan yang lain. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu 1. Sukuk ini ditawarkan secara individu kepada seluruh warga negara Indonesia. 2. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 3. Dapat dipesan mulai nominal 1 juta dengan tenor 3 tahun. 4. Imbal hasil akan dibayarkan setiap bulan. Dan yang kelima, sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Simulasi, semisal Anda membeli sebesar 50 juta atau 50 unit di pasar perdana dengan tingkat imbalan 5,10% per tahun. Jika Anda tidak menjual suku hingga jatuh tempo, maka imbal hasil yang Anda terima sebesar 1. Imbalan per unit sama dengan 1 juta dikali 5,10% dikali 1/12 sama dengan 4.250. 2. Total imbalan yang diterima tiap bulan hingga jatuh tempo 50 kali 4.250 sama dengan 212.500 rupiah. 3. Anda akan mendapatkan nominal 50 juta saat sudah jatuh tempo. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.